Soal hukum tentang kehamilan. Soal ke-1, seorang perempuan umur 26 tahun G2P1A0 hamil 24 minggu datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, bayi bergerak aktif. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, TFU 22 cm, DJJ 144 kali per menit, balatomen plus. Berapakah jumlah kunjungan ANC minimal pada kasus tersebut? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawaban B. 2 kali. Kata kunci usia kehamilan 24 minggu. Berapa kunjungan ANC minimal? Tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, TFU 22 cm, DJJ 144 kali per menit, balatomen plus. Strategi menjawab soal. Kunjungan ANC minimal 1 kali di trimester 1, minimal 2 kali di trimester 2, dan minimal 3 kali di trimester 3. Dilihat dari usia kandungan klien 24 minggu, maka saat ini klien berada di trimester 2. Tips menjawab, baca standar kunjungan ANC. Soal kedua, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke Puskesdes dengan keluhan sering BAK sejak 2 minggu lalu. Hasil anamnesis, BAK 10-12 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, TFU belum teraba. Apakah penyebab keluhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Peningkatan HCG, B. Terlalu sering minum air putih, C. Tekanan uterus pada kandung kemih, D. Terlalu banyak mengkonsumsi manis, E. Penurunan kepala yang menekan kandung kemih. Jawaban A. Peningkatan HCG. Kata kunci usia kehamilan 8 minggu, keluhan sering BAK, TFU belum teraba. Strategi menjawab soal. Apakah penyebab dari keluhan pada kasus di atas? Tidak ada informasi seberapa sering ibu mengkonsumsi air putih. Tidak ada informasi seberapa banyak ibu mengkonsumsi makanan manis. Usia kehamilan 8 minggu, maka uterus menekan kandung kemih sehingga timbul efek sering BAK. Selama kehamilan ada perubahan hormonal tapi tidak mempengaruhi frekuensi BAK. Untuk usia kehamilan 8 minggu, panjang tubuh janin baru mencapai 2,5 cm. Tips menjawab, baca perubahan fisiologis kehamilan pada trimester 1. Soal ketiga, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 16 minggu datang ke Puskesdes dengan keluhan kaki sering bengkak dan kram. Hasil anamnesis, otot kaki sering kaku terutama malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, TFU pertengahan pusat simfisis, protein urin negatif. Berapakah trimester ibu hamil yang paling tepat sesuai keluhan kasus tersebut? A. 3, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3, E. 1, 2 dan 3. Jawaban D. 2 dan 3. Kata kunci usia kehamilan 14 minggu, kaki sering bengkak dan otot kaki kaku di malam hari. Tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, protein urin negatif. Strategi menjawab soal. Keluhan ibu hamil trimester 1, keluhan yang paling sering dirasakan adalah mual dan muntah. Uterus masih berukuran kecil. Trimester 1, terjadi pembesaran uterus pada ibu hamil mengakibatkan tekanan pada pena pelvik sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi. Kadar natrium mengalami peningkatan karena pengaruh hormonal sehingga terjadi retensi cairan. Soal keempat, seorang perempuan 25 tahun hamil 36 minggu datang ke TPMB ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, kehamilan pertama sering merasa sesak. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/80,
nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, HB 12 gram. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Persiapan persalinan. B. Kebutuhan dasar ibu hamil. C. Perubahan adaptasi kehamilan. D. Ketidaknyamanan dalam kehamilan. E. Faktor yang mempengaruhi kehamilan. Jawaban C. Perubahan adaptasi kehamilan. Kata kunci, keluhan sesak napas dengan umur kehamilan ibu 36 minggu, sudah memasuki trimester 3. Strategi menjawab soal, fokus pada pertanyaan konseling yang dapat diberikan ibu dengan adanya keluhan karena penekanan pada organ dalam akibat pembesaran uterus, sehingga menyebabkan ibu merasa sesak. Tips menjawab, mahasiswa diharapkan mempelajari dan memahami perubahan-perubahan adaptasi dan psikologi yang terjadi pada ibu hamil, mulai trimester 1 sampai 3. Soal kelima, seorang perempuan 30 tahun G2 P1 A0 hamil 10 minggu diantar suaminya ke TPMB. Hasil anamnesis, sering pusing, lemas, dan lesu. Hasil pemeriksaan, wajah dan konjungtiva pucat, tekanan darah 90/70, balotemen plus HB 9 gram. Apakah asupan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Aktivitas dan olahraga ringan. B. Asupan sumber makanan sehat. C. Memberikan tablet penambah darah. D. Perbanyak mengkonsumsi makanan tinggi protein. E. Menganjurkan makan makanan yang tinggi sumber vitamin. Jawaban C. Memberikan tablet penambah darah. Kata kunci, ibu mengeluh sering pusing, lemas, dan lesu. Hasil pemeriksaan menandakan ibu mengalami anemia yang ditandai dengan pemeriksaan wajah dan konjungtiva pucat, disertai pemeriksaan lab. Strategi menjawab soal, fokus pada pertanyaan, apakah penata laksanaan yang paling tepat yang mesti dilakukan bidan jika mendapatkan kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, semua ciri-ciri anemia sudah didapatkan dalam hasil pemeriksaan ibu, terutama pemeriksaan laboratorium. Tips menjawab, mahasiswa diharapkan mampu mengenali tanda bahaya pada masa kehamilan dan cara menangani tanda bahaya yang terjadi pada ibu hamil. Salah satunya anemia, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Soal ke-6, seorang perempuan 25 tahun G1 P0 A0 hamil 30 minggu datang ke TPMB diantar suaminya dengan keluhan keputihan, gatal, dan kental. Hasil anamnesis, jarang mengganti celana dalam sehingga terasa gatal area vagina. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 82 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Inspeksi vagina normal. Apakah penata laksanaan preventif yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi vulva higien. B. Pemberian obat antibiotik. C. Penggunaan CD yang ketat. D. Menggunakan cairan pembersih kewanitaan. E. Meningkatkan kebersihan mandi setiap hari. Jawaban A. Edukasi vulva higien. Kata kunci, seorang ibu keputihan pada trimester 3 merupakan ketidaknyamanan yang bisa dialami ibu hamil. Strategi menjawab soal, fokus pada pertanyaan penata laksanaan preventif pada kasus keputihan yang dialami ibu, terutama jarang mengganti CD sehingga menyebabkan gatal pada area vagina ibu. Tips menjawab, mahasiswa diharapkan mempelajari ketidaknyamanan yang dialami dan mempelajari bagaimana cara mengatasinya. Soal ke-7, seorang perempuan umur 25 tahun hamil 36 minggu datang memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, susah tidur pada malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Punggung kiri, presentasi kepala dan kepala, belum masuk PAP, DJJ 130 kali per menit. Bagaimana posisi tidur yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Terlentang. B. Miring kiri. C. Miring kanan. D. Kaki lebih tinggi. E. Setengah duduk. Jawaban B. Miring kiri. Kata kunci, posisi tidur ibu hamil pada trimester 3 mempengaruhi pada malam hari karena tuanya kehamilan. Posisi yang aman ibu hamil selain berpengaruh pada ibu memberikan pengaruh terhadap janin. Strategi menjawab soal, fokus pertanyaan posisi yang aman pada ibu hamil trimester 3 agar tidak menekan vena cava inferior sehingga tidak terjadi sesak pada ibu serta janin. Tips menjawab, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari kembali kebutuhan fisik ibu hamil termasuk di dalamnya istirahat atau tidur.
Soal ke-8, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke poli kandungan rumah sakit memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis tidak menstruasi 2 bulan lalu dan belum melakukan tes urin. Hasil pemeriksaan BB 60 kg, TB 150 cm, tekanan darah 110/80, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. HCG urin plus berapa kali kunjungan antenatal yang paling tepat pada kasus tersebut? A. 1 kali kunjungan trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. B. 1 kali kunjungan trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 1 kali trimester 3. C. 1 kali kunjungan trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 1 kali trimester 3. D. 2 kali kunjungan trimester 1, 1 kali trimester 1, dan 1 kali trimester 3. E. 1 kali kunjungan trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 2 kali trimester 3. Jawaban C. 1 kali kunjungan trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 1 kali trimester 3. Kata kunci pemeriksaan antenatal pada ibu hamil untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin pada trimester 1 diberikan 1 kali sehingga bisa memberikan promosi dan konseling serta mendeteksi kelainan yang didapat dan segera diberikan tindakan. Strategi menjawab soal fokus pada pertanyaan standar WHO untuk melakukan pemeriksaan pada ibu hamil disarankan minimal 4 kali selama kehamilan yang bisa diberikan. Tips menjawab, mahasiswa diharapkan mempelajari kembali jadwal kunjungan ANC yang sesuai dengan standar WHO. Soal ke-9, seorang perempuan 29 tahun G2 P0 A1 hamil 28 minggu datang ke puskesmas dengan suaminya. Hasil anamnesis sering pusing dan pandangan kabur yang mengganggu aktivitasnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 135/80, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, TFU setinggi pusat, presentasi kepala, tidak ada odem pada wajah dan tungkai kaki. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Anemia, B. Eklamsi, C. Hipertensi, D. Hiperemesis, E. Preeklamsia. Jawaban C. Hipertensi. Kata kunci ibu hamil dengan keluhan sakit kepala, penglihatan kabur, dan hasil pemeriksaan tekanan darah 135/80 merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan. Strategi menjawab soal fokus pada pertanyaan, menentukan diagnosis sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pada kasus tidak terjadi odem pada wajah dan tungkai menandakan ibu hamil mengalami hipertensi. Tips menjawab, diharapkan mahasiswa mempelajari tanda bahaya yang terjadi pada ibu hamil dan bagaimana cara mengatasi tanda bahaya yang dihadapi ibu. Soal ke-10, seorang perempuan umur 26 tahun datang ke posyandu. Hasil anamnesis mual dan muntah sejak seminggu yang lalu. Menyusui anak usia 8 bulan, tidak menggunakan alat kontrasepsi, dan belum pernah menstruasi setelah kelahiran anaknya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,2 derajat Celcius. Teraba balotemen, apakah pemeriksaan penunjangan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. HbSAg, B. Planotes, C. Hemoglobin, D. Glukosa urin, E. Protein urin. Jawaban B. Planotes. Kata kunci ibu mengalami mual, muntah, dan belum haid menandakan ibu sepertinya hamil anak kedua. Strategi menjawab soal fokus pada pertanyaan pemeriksaan apa yang paling menunjang untuk menentukan sebuah diagnosa pada kasus tersebut. Tips menjawab, diharapkan mahasiswa mempelajari pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil. Sekian penjelasan soal tentang kehamilan dari saya. Terima kasih.